من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. من العلماء العاملين المفيد بإحسان صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. Waladhdallin, amin. Sampai di mana? Ziyaratul ikhwan fillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain, amin. Ziyaratul ikhwani fillah. Bab ziarah kepada saudara seiman. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, man 'ada maridan, barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, au zara akhan fillah, atau barang saudara fillah, saudara seiman maksudnya, nadahu munadin, nadahu munadin, akan diseru oleh sang penyeru. Ini para malaikat maksudnya ya. Malaikat akan mengatakan kepada orang tadi, antibta wa taba mamsyak, jadilah kau orang yang baik dan baiklah perjalananmu. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan Allah SWT akan persiapkan, engkau telah mempersiapkan tempatmu di surga. Masya Allah. Jadi kalau ada orang yang ziarah kepada orang yang sakit atau kepada saudara, maka malaikat mengatakan begitu ya, bahwa tibta, kamu sudah jadi orang yang baik, kamu berbuat kebaikan. Wa taba mamsyaka, maka baik pula usahamu, jalanmu ini, perjalanan. Kan jalan itu sarana, iya. Jadi tinggal tujuannya, orang jalan mau kemana? Jalannya mau ke masjid, ya dapat pahala. Jalannya itu dapat pahala. Ya. Dia mau ke pengajian, dia dapat pahala. Dia mau ziarahi ikhwan, dia mendapatkan pahala. Ya. Sebaliknya orang yang berjalan di tempat maksiat, ke tempat maksiat, begitu, berkerumun dalam maksiat, ya dia mendapatkan dosa. Ya. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, engkau telah mempersiapkan tempatmu di surga. Masya Allah. Ya. Jadi ini amalan jangan disepelekan ya. Orang maunya ibadah itu yang sampai benar-benar terlihat di badan. Enggak juga, ternyata banyak ibadah yang ringan, ternyata di sisi Allah besar pahalanya. Apa itu? Ya tadi datangin saudara begitu ya. Dulu saya bertemu berapa habaib yang tua-tua dulu, ulama yang ulama ya, atau orang-orang soleh, itu pasti mereka ada waktu untuk ziarah ke mengunjungi temannya gitu. Saudara datang ya, walaupun jauh, itu nggak perlu apa-apa, perjalanan jauh. Saya ikut dulu almarhum Habib Ahmad, perjalanan jauh, ternyata nggak ada niat apa-apa ya, cuma duduk aja, duduk, assalamualaikum, apa kabar, semua pulang. Saya gitu ya, heran gitu ya, orang sekarang kan pasti ada kalkulasinya ya, kalkulasi materi maksudnya. Kalau kita jauh-jauh ke sana dapat apa, mau apa, ternyata ziarah ini Masya Allah, berarti dia mempersiapkan tempatnya di surga. Masya Allah. Jadi diucapkan selamat oleh malaikat ya.
Kalau sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau imshi milan ud maridon, berjalanlah 1 mil, kemudian jenguklah orang yang sakit. Ya. Kalau imshi milaini aslih baina isnaini, atau jalanlah 2 mil. Ya, kalau 1 mil itu kan perjalanan yang jauh. Untuk apa hajatnya? Untuk menjenguk orang. Tapi kalau pergi yang jauh sekali nggak apa-apa. Untuk tujuannya islah kal aslih baina itsnain, artinya mendamaikan 2 orang yang berseteru. Jalan begitu. Itu pahalanya besar. Gitu jalan pergi datang. Kenapa kamu kok ribut sama itu? Nggak pantas, itu saudaramu. Itu pahalanya besar. Jangan ngomporin. Orang ribut, jadi sekarang ini kan banyak kompor yang terlalu banyak, ya. Seharusnya tadi mendamaikan. Udah, ya, jangan marah. Ini saudaramu mungkin dia salah berucap, begitu. Maafkan dia. Mungkin kan begitu caranya ya. Kalau kepada saudara itu suruh cari, kita sendiri suruh cari alasan kenapa orang ini berbuat begitu. Jangan kita ukur orang dengan selera kita, pasti ribut terus. Padahal kita ngukurnya pakai kita. Yang enggak sesuai sama kita berarti salah. Wah, ini paling bahaya ini. Ya. Pokok kalau enggak cocok sama kita berarti salah. Enggak, kita sendiri suruh berpikir. Oh, mungkin begitu. Kenapa dia kok cuma diem aja? Oh, mungkin lagi sakit gigi. Gitu ya. Oh, itu kenapa dia biasanya ramah kok dia mungkin sakit perut. Mungkin cari alasan sampai kita menerima. Ya, jangan tunggu orang minta maaf saya ini begini. Enggak, kita harusnya kita sendiri yang memuaskan gitu ya, memuaskan pikiran kita, imajinasi yang macam-macam suudzon kepada orang. Ya kita udah mungkin gini, mungkin dapat berapa mungkinnya? Suruh cari berapa katanya? 1000. Suruh cari 1000 kemungkinan sampai kita bisa memaafkan. Kalau nggak dapat 1000, bilang mungkin ada 1001 yang saya nggak tahu itu satu. Jadi enak hidup itu, ya enak. Itu kalau urusan pribadi ya, urusan pribadi. Tapi kalau urusan agama nggak bisa, ya nggak boleh. Orang urusan agama wajib marah itu. Ada al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, ya. Ini ibadah yang paling baik. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Ya. Berapa mil tadi? 2 ya. Imshi 3 amyal. Kemudian jalanlah, kalau untuk mendamaikan tadi sampai 2 mil. Imshi 3 amyal. Jalanlah 3 mil. Ya. Wazur akhon fillah. Ziarahlah kepada saudara yang seiman tadi. Ya, saudara karena Allah. Begitu jauh ziarah seperti kemarin. Iya, serigala aja bisa dari jauh cuma ziarah saudaranya. Serigala itu ya, binatang buas bisa. Ya. Jadi faedahnya ini juga besar. Ya, faedahnya besar sekali untuk ziarah. Waktu kosong ngapain kita? Oh, saya punya saudara itu lama, ya. Saya punya teman itu. Akhwan fillah itu bukan saudara, ya, bukan saudara kandung, tapi tadi ikatan iman aja, teman ya, teman. Rubba akhin lam talidhu ummuk. Rubba akhin lam talidhu ummuka. Berapa banyak saudara itu yang tidak dilahirkan oleh ibumu? Ya? Kita punya teman itu kadang-kadang masya Allah, ya. Teman dekat sekali, seperti saudara. Padahal dia nggak dilahirkan oleh ibu kita. Ya. Berarti mafhumnya apa? Kalau yang sudah dilahirkan apalagi? Kalau sudah saudara sedarah itu ya, wajib kita saling menghormati, wajib saling menyayangi, wajib saling mendatangi, berziarah, begitu. Ya. Percontohan saudara
kakak beradik ini ya, yang luar biasa, Habib Abdullah bin Husain bin Thahir dengan Habib Thahir bin Husain. Masya Allah. Ya, Habib Abdullah bin Husain itu yang mengarang kitab apa? Sulam, ya, Sulam Taufik. Ya, kemudian baca Ya Arhamar Rahim yang kita baca itu. Dia punya kakak, Masya Allah. Kakak umurnya nggak terlalu jauh, tapi mulai kecil adabnya luar biasa. Bayangin itu, anak kecil. Biasanya anak kecil kan, kadang-kadang kita sampai tua masih kurang ajar ya. Hah? Ini kakak beradik, sampai orang-orang di sekitarnya itu heran-heran, ini gimana cara tarbiyahnya itu gimana? Ya, kalau kakaknya ada di bawah, adiknya nggak mau naik ke atas rumah yang tingkat, nggak mau. Itu. Tapi tarbiyahnya luar biasa itu. Bukan ke bapak ini belum, bukan ke bapak, saudara itu luar biasa. Ya, kalau makan yang kakaknya belum ambil, adiknya tahan dulu. Bisa nggak kita? Hah? Hah? Ini sama bapak, sama orang tua kadang-kadang. Orang tua disisain, sisa kita gitu ya. Nah, kalau itu tarbiyah ya. Tarbiyah, Masya Allah. Luar biasa. Tapi bagaimana cara menjaga yang mulai kecil? Dijaga luar biasa beliau ini. Makanannya, Masya Allah. Ya. Tidak boleh masuk ke pasar. Dijaga. Supaya apa? Enggak dengar orang-orang di pasar kan suka ngomong yang aneh-aneh ada di pasar itu. Ya, arti omongan orang-orang dewasa, mungkin dia mencaci, mungkin bahasa-bahasa begitu, nggak boleh. Ya, kalau kita sekarang anak-anak kita nggak perlu sampai ke pasar, lihat YouTube, lihat komen orang bisa terpengaruh itu omongan-omongan yang nggak bagus. Ya, jangan nunggu di pasar. Oh, alhamdulillah anak saya nggak pernah ke pasar, tapi ya kita harus kontrol juga. Ya, yang dia dengar itu. Ya ada di YouTube yang dimana itu orang ngomong kadang-kadang, ya harus biarin nangis gulung-gulung nggak apa-apa ya, nangis bareng situ nanti biar dia bingung gitu ya. Nah, jadi beliau ini nggak boleh ke pasar. Akhirnya bagaimana? Orang-orang kenal semua bahwa dua anak ini nggak boleh ke pasar oleh orang tuanya. Tahu-tahu tiba-tiba dia nggak tahu karena apa dia ke pasar. Orang pasar lihat loh, ini anak Habib Husain, Abdullah dan Thahir ini anak Habib Husain. Ini anak Habib Husain, nggak boleh dia ke pasar. Kok ke pasar? Tapi orang pasarnya juga pintar, cerdas, gitu ya. Dipanggil, ya walad, sini. Dikasih makanan, kemudian dibilang begini, jangan dimakan di jalan, makannya di rumah. Itu. Pesannya apa? Nanti orang rumah lihat makanan, nah inti ke pasar. Nanti tidak boleh pasar, ya. Oh, dia dihukum nanti kalau bayang itu ke pasar aja dihukum. Makanya jadi orang yang luar biasa yang dia bilang saya ma fa'altu makruhan qattu, enggak pernah seumur hidupku mengerjakan yang makruh. Oh, ya. Masya Allah. Makruh. Kalau ada orang bilang saya enggak pernah melakukan haram udah luar biasa. Ini yang makruh pun. Jadi dia begitu. Akhlaknya luar biasa. Dua ini tadi. Oh, karena mulai kecil kalau dia dengar ini oleh-oleh dari pasar sebentar tadi dia dapat omongan, dia ngomong bahasanya orang yang nggak baik, ya ini nggak pantas diucapkan anak kecil ini. Nah, langsung diambil oleh ibunya, diambilkan siwak. Kamu udah ngomong yang kotor, omongan najis tadi itu, ayo pakai siwak. Keras-keras pakai siwak, berdarah, keluar mulut, dari mulut keluar darah, ngeludah. Lihat jadi najis kan? Itu omongan yang kotor tadi. Oh, gitu ya. Tarbiyahnya luar biasa ini. Jadilah orang yang luar biasa akhlaknya. Kakak beradik ini, Masya Allah, ya punya adab yang luar biasa. Habib Zain sering menceritakan ini. Kebanggaan orang-orang yang ada di Hadramut
kakak beradik yang adabnya luar biasa. Di Indonesia ada juga. Di Indonesia punya juga orang yang luar biasa, kakak dan adiknya. Habib Husin Al-Haddad, ya. Habib Husin Jombang, orang nyebutnya Habib Husin Jombang, ya, karena tinggal dulu di Jombang. Dengan Al-Habib Alwi, ya. Habib Alwi kakaknya itu yang dikubur di Empang. Di Empang itu kan ada sampingnya Habib Abdullah, Habib Alwi. Ya. Ini Habib Alwi bin Muhammad, Habib Husin bin Muhammad, kakak beradik. Itu katanya Habib Husin kalau datang dari Jawa Timur ke Bogor, dia diam aja, diam kayak tamu. Orang-orang nggak ngerti itu kalau adiknya. Diam begitu. Sama kakak ini, gimana sama orang tua ya? Jadi diam aja. Dipanggil, "Isyrab, minum, ayo minum." Baru minum dia. Makan, makan. Jadi orang diam aja. Sampai kakaknya bilang, "Sudah pulang sana." Pulang. Masya Allah, radhiyallahu anhu. Ya. Artinya tarbiyah orang-orang yang semacam itu bisa sebenarnya. Karena kita sering lupa aja menceritakan ada orang-orang seperti itu. Kalau yang dilihat yang ada di TV, sinetron, orang membentak orang tuanya, ya, kurang ajar pada ibunya, walaupun itu ceritanya dianggap tidak baik, tapi dilihat tiap hari, panjang lagi sinetronnya, berjilid-jilid, berjus-jus. Udah, akhirnya dia mengambil, ya, dia terpengaruh dari omongan-omongan yang tidak baik tadi. Ya. Alhamdulillah kita niatkan gitu ya, ternyata akhlak-akhlak yang baik itu nanti yang ditimbang oleh Allah itu, bukan sholatnya atau apa, akhlaknya. Ya, yang paling berat nanti ditimbang amalan yang terbaik ternyata akhlak, adab. Ya, jadi sekarang ini orang benar-benar keadaan yang mengkhawatirkan. Orang mencaci biasa, ya, orang mencaci ulama, mencaci agama, mencaci habaib, mencaci ajengan, mencaci, udah biasa. Cacian-cacian ini mau sampai kapan kita biarin? Ya, sampai kapan ini? Ya, kita hanya bisa berdoa, mudah-mudahan Allah perbagus lagi nih akhlak ini, ya. Akhlak umat ini dikembalikan, insya Allah bisa lebih baik. Ya, karena akhlaknya udah habis ini. Caci maki, ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alafiyah. Ya, terbiasa orang dengan cacian-cacian yang dulu kita nggak pernah dengar, tapi sekarang biasa-biasa aja. Dulu jarang kita dengar nih cacian, tapi sekarang orang mencaci di mana-mana. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alafiyah. Ya, khusus tadi kepada saudara. Kemudian berikutnya tasyi'ul janazah, ya, menjenguk atau mengantar, menghadiri jenazah. Dalam hadis disebutkan, qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shalla ala janazatin falahu qirat wa in syahida dafnaha falahu qiratan. Al-qirat mithlu Uhudin, gitu ya. Barang siapa yang mensolati orang yang meninggal, falahu qirat, maka dia mendapatkan qirat. Qirat itu bentuk timbangan, sesuatu barang yang bisa ditimbang, ukuran begitu ya. Seberapa ukurannya? Tadi kalau disebutkan di hadis seperti Uhud, seperti Jabal Uhud. Ya. Jadi pahalanya ini besar. Walaupun hanya sholat, pahalanya seperti gunung Uhud pahalanya. Jadi jangan kalau ada orang yang meninggal hadir kan kita mau juga berangkat ya. Belum ada rencana belum. Ya. Jangan khawatir, pasti sudah ada perencana lain, bukan kita yang rencanain ya. Insya Allah panjang umur, sehat afiat. Ya, kalaupun ajal datang, husnul khatimah. Nah, itu datang, biasakan. Wah, ada orang meninggal, hadir, sholat, cuma nggak pakai ruku, ya, nggak repot kok. Sholat jenazah itu nggak repot, nggak pakai ruku, nggak pakai sujud, ya. Takbir 4 kali, udah, ya. Jangan ini kasihan nih, dosanya banyak saya pakai ruku gitu kan, ya.
Berapa? Yang menghadiri seperti gunung. Itu berapa? Ngumpulin pahala, ya, ngumpulin pahala sampai segunung itu gimana caranya? Dengan tadi salat janazah. Fa in syahida dafnaha falahu qiratan. Sampai bisa mengantarkan sampai di kubur, dia mendapatkan dua qirat. Masya Allah. Satu qiratnya wal qirat al qiratu mithlu uhudin. Satu qiratnya seperti Uhud. Berarti pahala besar. Kalau kita punya janji yang duniawi, ya, janji yang urusannya materi. Saya lagi bisnis, begitu. Luar biasa ini ada bisnis. Ya, saya mau jual barang. Itu. Apa yang jual? TV rusak, misalnya begitu. Bisa ditunda nggak kira-kira? Atau kita punya bisnis apa? Keuntungannya berapa? Berapa? 1 juta, 2 juta, 4 juta, begitu. Kalau kira-kira masih ditunda, hadir sholat. Kalau kita mendapatkan 1 qirat, kan besar itu pahalanya. Biasanya orang-orang itu kalau meninggalkan yang urusan agama untuk memperbaiki dunia, dia malah kehilangan semuanya. Gitu katanya. Ya. Man taraka akhiratahu li islahi dunyahu ma'atahu Allah illa ma huwa akbah. Gitu ya. Siapa yang meninggalkan akhiratnya demi kebaikan dunianya, begitu. Akhiratnya ditinggalin gara-gara mau kaya. Ini urusan lagi ngaji nih, tapi sekarang lagi Masya Allah, ya ini keuntungan tinggal tanda tangan aja nih misalnya begitu. Tinggalkan urusan akhirat, ditinggalkan untuk memperbaiki urusan dunia. Apa yang terjadi? Allah tidak berikan kecuali yang lebih buruk. Jadi artinya apa? Dunianya bablas, ya, akhiratnya hilang. Ada nggak dapat dua-duanya. Tapi sebaliknya, man taraka syai'an li ajli a'tahu Allah, man taraka syai'an li ajli a'taituhu fawqal mazid. Ya, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, karena aku, itu, maka Allah mengatakan a'taituhu fawqal mazid. Aku berikan lebih dari segala kelebihan. Bayangkan itu. Allah berikan lebih dari segala kelebihan, bukan kecukupan, bukan, tapi yang lebih dilebihkan lagi. Begitu. Banyak orang hal-hal yang sering kita lakukan, ya, atau yang dilakukan oleh orang-orang soleh itu begitu. Dia begitu sudah tinggalin untuk merapikan akhiratnya karena pahala, gitu ya. Karena pahalanya besar, bukan materinya pahala. Berarti pahala dinomorsatukan, akhirat itu dinomorsatukan. Orang kalau selalu menomorsatukan akhirat, ya nanti diberikan kebaikan, banyak kebaikan. Tapi saya sudah lama, enggak. Jangan kita anggap angan-angan kita itu mustahil, enggak ada angan-angan yang mustahil. Insya Allah bisa, ya. Allah akan berikan apa yang kita inginkan. Yang kepingin berangkat haji, insya Allah haji, ya. Yang kepingin umroh, insya Allah umroh. Yang kepingin kaya, insya Allah kaya. Yang apapun keinginan kita, Allah akan berikan, tapi sesuai kehendaknya. Nah, itu harus diyakini. Jadi kita nggak panas ini. Kalau kita pakai target kita, saya tahun 2004 harus jadi presiden, repot malah. Ya, biarin aja gitu ya. Atau tahun 2004 saya harus jadi menteri. Ya. Misal begitu. Tahun 2004 saya harus jadi menteri. Ternyata menteri itu gampang. Pokoknya ngomong ngawur-ngawur aja begitu ya. Apalagi menteri agama gitu ya. Ternyata nggak perlu prestasi banyak-banyak, nggak ada yang dikelola apa-apanya, nggak. Ya. Pokoknya dia bisa bikin gaduh, dia diangkat. Oh, gampang kalau gitu. Mau? Mudah-mudahan nggak kepilih kalau gitu. Ya. Tapi yang bagus, ya. Jadi nggak ada itu aneh yang aneh. Terlalu berat ini. Kalau pakai logika kita berat, tapi buat Allah
Gampang. Gampang. Ya, orang tua yang nggak bisa lahir saja gitu ya. Orang tua yang sudah menopause, sudah jadi nenek-nenek, udah ya 60 70 tahun, tapi Allah kehendaki untuk lahir, hamil dia. Menurut akal kan nggak bisa. Tanya dokter kandungan se-Indonesia, sedunia bahkan, ya, dia bilang nggak bisa ini, ya, wadahnya sudah nggak layak gitu ya, rahimnya nggak layak, tapi Allah berikan bisa, ya. Ada orang datang ke peramal, dipegang tangannya, ya. Wah, permanen. Apanya? Miskinnya permanen. Terus bilang, waduh, saya kata peramal, nggak boleh. Allah kan bisa kasih. Buat Allah, apalagi duit, ya Allah. Hah? Harta ini, dunia ini. Lau ta'dilu indallah janaha ba'udah. Masa minha kafirun syarbatama. Ya, kalau ada dunia itu ada artinya sesayap nyamuk. Nyamuk itu berapa sayapnya? 2 yang kita lihat, ya. Mungkin 4 gitu. Ya. Taruhlah 2, itu 1 saja begitu ya. Dunia ini yang kita lihat, apa yang sedang lamunan kita, HP yang bagus atau mobil yang luar biasa, yang ada di dalamnya ini semua, yang di dunia ini semua, bahkan bukan HP-nya, orang yang bikin HP-nya. Berarti dalamnya ada siapa? Ya ada ente ada di situ berarti. Itu buat Allah enggak ada artinya walaupun hanya 1 sayap nyamuk. Berarti enggak ada apa-apanya dunia itu. Jadi aku bilang kita minta ya Allah. Hah? Seperti mungkin pernah Anda ceritakan ada orang doa di depan Ka'bah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, dia berdoa begitu ya. Ya Allah saya gitu ya. Nominalnya disebut, rinci lagi. Ya Allah saya hanya perlu uang 15.650 ya Allah gitu. Ada orang dia berdoa begitu ya. Boleh dolar atau rupiah apa aja ya. Ini kan masih belum ditakdirkan aja rupiah lebih mahal ya. Nanti kapan-kapan bisa lebih mahal. Wallah alam, nanti kita mungkin sudah nggak ada ya. Tapi bisa, buat Allah kan mudah itu ya. Jadi misal tadi ada orang berdoa begitu, akhirnya ada orang lihat ini doa kok aneh sampai nominalnya disebut begitu, rinci banget gitu ya. Sekian. Akhirnya sama orang tadi diambilkan duit begitu. Misal itu. Nominalnya tadi berapa? 15.650. Biar gampang udah, kasih 20. Jangan hitung-hitung lagi, kasih 20. Padahal dia berdoa pada Allah, ya Allah saya hanya perlu itu, enggak lebih, enggak kurang ya Allah, gitu. Manusia itu, tapi manusia sifatnya apa? Tomak. Ya, begitu dibuka, kok cepet ini? Ya, baru minta sekarang langsung dikabulkan, tapi ternyata uangnya lebih, begitu. Ditutup lagi, ya Allah saya lupa, ada lagi ya Allah. Ya, berarti hajat bisa menyusul itu ya. Hajat itu kalau sudah ada bisa menyusul itu. Masya Allah ya. Kemudian berikutnya adalah ikramud dhaif ya. Apa itu? Menjamu tamu. Ini bab penting. Menjamu tamu. Wa minal munjiat ikramud dhaif. Sebagian daripada yang munjiat adalah memuliakan tamu. Qala sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah, pada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka hendaknya dia memuliakan tamu. Jadi kita ini kalau lihat menghormati tamu itu jangan lihat orangnya, tapi ingat-ingat hadis ini. Saya ini cinta Rasulullah, gitu kan? Kemudian ada tamunya model kayak apa aja wajib kita muliakan. Tapi kalau kita nggak ada landasan agama, bukan karena sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah itu yang bahaya nanti. Ya, kalau yang kaya kita muliakan, kalau yang miskin kita pilih-pilih. Nanti dijelaskan di sini. Jadi siapapun tamu ini wajib dimuliakan. Saya muliakan karena apa? Karena Allah. Ya.
jaizatuhu yaumun wa lailah. Ya, falyukrim dhaifahu. Jaizatuhu yaum wa lailah. Jadi cara menghormatinya yaum wa lailah. Wa dhiyafah salah satu ayam. Adapun menjamu gitu ya. Menjamu tamu itu tadi berapa hari? 3 hari. Ya. Fama ba'da dzalika fahuwa shadaqah. Maka yang lebih daripada 3 hari itu dia adalah sedekah. Ya boleh, ada tamu nggak pulang-pulang 4 hari, ya sedekah. Tapi kalaupun 3 hari nggak pulang, 4 hari nggak pulang, 5 hari, betah ya. Padahal di rumah lagi repot gitu. Tanyain itu sama tamunya. Ya. Gimana nih? Keputusannya gimana nih? Artinya kita boleh, ya itu sedekah aja. Kalau nggak dikasih makan, boleh juga. Misalnya kita nggak punya, ya udah nggak apa-apa, maaf, ya ini pas-pasan, misalnya begitu. Tapi kalau diberi, berarti ya 1, 2, dan 3 wajib. Maksudnya gitu maksudnya, ya 1, 2, dan 3 wajib, yang keempat sedekah. Ya. Kewajiban menjamu tadi ya. Wala yahillu lahu an yathwiya 'indahu hatta yuhrijahu. Ya. Maka tidak diperbolehkan seseorang itu nanti berlama-lama sehingga dia merepotkan. Itu artinya 3 hari. Nah, kita sekarang kan tadi sahibul bait yang dinasihati. Sekarang tamunya harus nasihatin juga. Kita kalau jadi tamu jangan lama-lama. Maksudnya begitu. Ya, kalau di luar kota boleh 3 hari. Kalau sudah lebih dari itu minta izin lagi. Saya boleh? Nggak apa-apa, saya nanti cari warung sendiri. Saya begitu. Apalagi orang yang misalnya orang yang nggak punya, ya keadaannya lagi susah. Nah, kemudian kita masuk tinggal di rumah itu, kemudian kita minta lagi, ya. Yang kemarin enak itu hari pertama masakannya. Ini kedua kok kayak kurang. Ya itu saya kira kamu cuma makan sekali terus pulang, ternyata kamu nggak pulang. Ya pasti merosot lah gitu ya. Gitu ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Syaikhan. Syaikhan artinya Bukhari dan Muslim. Ai fala yajuzu lidhaif al-julus ziyada ala 3 ayyam. Maksudnya tadi wala yahillu lahu an yathwiya tadi maksudnya adalah sini dijelaskan fala yajuzu lidhaif al-julus ziyadatu ala 3 ayyam, tidak boleh lebih daripada 3 hari. Begitu 3 hari. Kecuali saudara ya, saudara lain lagi itu ya. Dia senang dengan kehadiran kita, senang. Kalau kita jadi tamu, ya itu tadi, jangan terlalu lama, ya, jangan so akrab, kasihan itu orang, ya, 3 hari pindah cari lagi yang mana, gitu ya. Nah, pindah lagi boleh, tapi kalau 1 orang kan kasihan, ya. Kecuali tadi orang-orang yang memang senang dengan tetamu itu ya, masya Allah, al-faqihil muqaddam, radhiyallahu taala anhu, itu ngasih makan sekian orang, habaib dulu begitu, ya. Ada yang sampai 2000 roti setiap hari. Setiap hari, nggak ada acara maulid ini bukan. Itu makannya aja dia siapkan roti. Ada yang 1000, 2000, masya Allah. Ya, memang dia senang, kaya, begitu. Kalau sallallahu alaihi wasallam, man dabaha li dhaifihi dabihatan kan lahu fidaan minan nar. Masya Allah. Ya. Barang siapa yang menyembelih untuk tamunya sembelihan dabihah, ya, mandabaha siapa yang menyembelih lidhaifihi untuk tamunya dabihatan sembelihan, ya, kan lahu fidaan minan nar, sesungguhnya itu tadi sembelihan itu tadi menjadi penebusnya dari api neraka. Ya. Dulu saya masih ingat, masih kecil itu kadang diajak pergi, mana langsung, mana jangan kemana-mana, sembelih kambing, oh begitu. Orang tuh langsung sembelih kambing, ada sembelih. Kalau nggak ada ayam, yang penting ada dabihah,
Ya, yang penting ada yang dipotong begitu. Ya. Biasa orang begitu. Ini hadis berasal dari Imam Hakim. Ya. Ada orang senang. Jadi fresh itu dagingnya. Bukan yang sudah masak udah 4 hari di atas kompor kasih tamu, jangan gitu ya. Nah, itu dabiha. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Ikram. Itu namanya ikram, menghormati tamu. Ya. Bahkan Habib Abdullah bin Syekh berapa kalau ada tamu katanya? Setamunya 10 sembelih 40 kambing. Masya Allah. Tamunya 10 sembelih 40 kambing. Makan. Begitu. Ada tamu bilang, ya Habib, ini kelebihan. Banyak. Mubadzir. Oh, tamu kurang ajar nih ya. Disuruh makan, makan aja. Nggak ada yang mubadzir. Nanti kamu sudah selesai, saya kasih orang. Gitu. Kasih tetangga, kasih mana-mana. Tapi ini bentuk ikram namanya. Ya, bentuk penghormatan kepada tamu. Kan orang senang kalau gitu ya. Kita datang, oh Masya Allah, tamu. Ya, kita masuk ke rumah orang, langsung orangnya, Masya Allah, ahlan wa sahlan. Yo, kambing. Nah, kita senang mesti. Ya, kambing mau diapain nih? Husnudzon, husnudzon. Kamu lagi ngamalin hadis yang itu ya? Yang ada di Ajalatus Sibak. Dia tuntun. Ya, enggak ini kambing orang. Ya, jangan terlalu pede, nanti tanya dulu. Gitu ya. Tapi kalau kita boleh senang. Oh, itu orang sudah mengerti. Kalau kita punya, gitu ya. Saya niatkan. Kalau saya kaya, saya punya uang, saya akan potong. Ya, potong untuk siapa? Untuk tamu ya. Jadi nggak ada yang mubadzir buat itu. Jadi ada orang lucu kadang-kadang ada maulid katanya makan itu mubadzir. Makan kok mubadzir? Dia nggak pernah hadir maulid sih ya. Nampan sampai kinclong semua gitu. Ya. Dibilang mubadzir. Mubadzir itu yang dibuang-buang. Ya. Lihat di maulid, Masya Allah. Belum tim pembersih pasti ada. Ya. Tim barokah. Ya. Plastik. Nggak ada plastik, sapu tangan. Ya. Bawa pulang. Iya. Jadi apa aibnya di situ? Bagus semuanya. Panitia dapat pahala, yang makan dapat pahala, yang bawa pulang dapat pahala. Nampan jangan dimakan. Nampannya jangan dibawa pulang, ya. Nampan orang itu. Nah, biasanya kalau di maulid ada pengumuman, awas nampan jangan bawa pulang. Kayaknya tahun lalu hilang 15 itu ya. Ya, menghormati tamu ya. Penting ini menghormati tamu ini, ya. Ada? Iya. Udah. Masih banyak ini masalah taif ya. Jadi tamu dimuliakan, tamu kita apa senangkan dia. Ya. Yang kita tahu, oh ini tamu doyan daging. Potong nggak daging? Ini tamu nggak doyan daging, kita sembelih daging. Sudah tahu tamunya semua nggak doyan. Oh, jangan daging, cari yang lain. Dia maunya apa? Sapi. Sapi, kasih sapi. Jengkol murah jengkol. Yang penghormatan itu ya. Penghormatan. Jadi menghormati, memberi makan itu pahala, penghormatan pahala lain lagi. Masya Allah. Paham itu ya? Karena kalau ada tamu kita ngasih makan seada-adanya, nggak dosa sahibul bait, nggak dosa, bagus, nggak apa-apa. Kan itu ngasih makan, tamu datang, tapi menghormati tamu. Nah, itu biasakan. Kalau kita ada tamu, cari tempat yang bersih, ya, dirapikan dulu, suruh makan. Antum kalau jadi panitia itu begitu juga, jangan makan duluan, ya. Jadi tamu-tamu dulu silahkan makan, nah, begitu. Itu cara ya. Ya, kalau kita ada tamu datang ke rumah, begitu juga kita hormati gitu. Ya. Nanti di dalam beberapa hadis ini luar biasa. Ya, ada cerita-cerita luar biasa bagaimana cara menghormati tamu ini tadi ya. Wallahu a'lam bishawab.